Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi tentang cuti pegawai. Jadi nanti kita mau membahas lebih rincinya. Mungkin di sini mau game dulu guys. Di sini mau ada game dulu. Tutup dulu. Entar dulu aja. Tutup. Gamenya sama kayak yang sebelumnya. Ingat ya, cluenya hitung mundur. Hitung mundur. Ibu ke pasar beli 7 barang. Ya, yang pertama tahu, yang keempat ember. Yang pertama tahu, yang kedua ember, yang ketiga lilin, yang keempatnya apa? Pasar. Hah? Cluenya hitung mundur. Ibu ke pasar beli 7 barang. Yang pertama tahu, yang kedua ember, yang ketiga lilin, yang keempat apa? Yang mau angkat yang mau ngejawab angkat tangan dulu. Jawabannya teh angkat. Enggak. Salah. Nggak tahu. Laci. Salah. Yang keempatnya telur. Tahu. Ember. Nama barang. Kelihatan ember? Bener nasi. Oh. Hah? Gambarnya ember. Oh. Tapi hati Oke banget. Lagi dong, lagi. Satu lagi ya. Cluenya hitung mundur ya. Ibu ke pasar beli 5 barang. Yang pertama lampu. Yang kedua baju. Salah. Ember ya. Yang ketiga bentar. Yang ketiga tempe. Yang keempatnya belum aku diem ya. Ulang lagi beli apa aja, Cik? Ulang lagi beli apa aja? Ulang lagi. Ulang lagi belinya. Beli itu. Ibu pergi ke supermarket beli 8 barang. Yang pertama dompet, yang kedua tahu, yang ketiga ember, yang keempat Terigu. bukan. 8 dompet, ember. 8 berarti Beda. kan sebelumnya 7. Kerana ada wah lampu. Benar. Hah? Apa-apa? Nah. Hah? Enggak. Udah ya, gamesnya mungkin di sini kita mau Lanjut menjelaskan materi yang tadi. di sini ada yang lebih nggak tentang cuti pegawai. Ya, bisa kali libur untuk pegawai. Hari libur. Bisa jadi Hari istirahat. cuti dapat diartikan sebagai ketidakhadiran sementara atau tertentu beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan. Jadi kayak kita di suatu perusahaan ya mengambil cuti ke perusahaan. Jadi Cuti. nah, ada juga dasar-dasar hukum tentang cuti. Yang pertama, mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat mondamis yang taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Jadi kayak siapa sih yang mau punya karyawan yang kayak taat hukuman, taat hukum,
jangankan hukum gitu ya, peraturan juga pasti ditaatin kan. Modern, kita juga kan harus berpikir modern ya, nggak stuck di situ aja, jadi kayak nggak ketinggalan zaman buat zaman di saat ini. Nah yang kedua, diperlukan pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Siapa sih yang sini nggak mau punya pegawai yang profesional, bertanggung jawab? Jadi yang nggak suka korupsi, terus kolusi dan nepotisme. Gak mau kan? Mau. Terus sekian dari saya. Materinya dilanjut sama Astri. Oke, lanjut. Aku akan menjelaskan materi yang tadi. Baik, istri saya akan menjelaskan. Sebelumnya mungkin kalian sudah tahu gak cuti bagi pegawai PNS? Sudah tahu belum ya? Mungkin dari cuti itu diberikan untuk pegawai yang digunakan untuk beristirahat, menyelesaikan kepentingan PNS yang bersangkutan. Dan di dalam cuti PNS juga ada sebuah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1976 tentang cuti PNS. Pada peraturan yang pertama, bahwa ketentuan mengenal cuti pegawai negeri sipil yang sekarang itu berlaku yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua juga berhubungan dengan dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah yang mengukur dalam tentang cuti pegawai negeri sipil. Nah, di dalam cuti pegawai juga ada surat edaran. Kelihatan. Enggak. Aku kelihatan. Di sini juga kelihatan. Masa di rumah sih? Gak apa gitu. Gak ada itunya. Kalian tahu singkatan dari BAKN nggak? Enggak. BAKN itu Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Nah, di bagian isi itu dibagi beberapa macam. Yang pertama ada dasar, dan yang kedua ada umum, dan yang ketiga ada tujuan dari edaran. Nah, dari berbagai poin-poin ini, yang pertama itu ada dasar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, yang terdapat ketentuan bahwa setiap PNS berhak mendapatkan cuti. Jadi tidak semena-mena PNS itu menginginkan cuti, jadi ada surat tertentunya. Dan yang kedua itu ada umum. Mungkin di dalam ini ada unsur umum dalam Undang-Undang tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 8 terdapat ketentuan bahwa setiap pegawai PNS berhak cuti. Dan yang kedua ada juga sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 8, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS. Terus di sini juga ada tujuan edaran surat, yaitu
pedoman bagi pejabat yang bersangkutan dalam penetapan pemberian cuti bagi pegawai PNS di lingkungannya masing-masing. Segitu dulu. Lanjut. Sebelumnya paham nggak tentang surat edaran cuti pegawai? Iya. Lanjut ya ke Kelihatannya sedikit banget. Nggak apa kalau misalkan di sini nanti ke atas. pejabat memberi cuti pegawai. Nah, bagi para pegawai negeri sipil, cuti itu memang merupakan hak kan, tadi udah dijelaskan. Namun untuk bisa mendapatkan cuti ini diperlukan izin yang tertulis dan juga ada undang-undangnya. Dari pihak pejabat yang berwenang memberikan cuti itu, kalau tidak adanya izin, maka kondisi tidak masuk kerja seperti itu tidak dihadirkan dan tidak bisa disebut dengan cuti. Terus jika ingin mengambil hak cuti PNS juga diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan cuti kepada pejabatnya. Nah, sekian, terima kasih. A few moments later. Jadi sebelum aku ngejelasin tentang jenis cuti pegawai, aku bakal ngasih games lagi buat kalian. Tapi dimenanginnya sama 2 orang lagi ya. Ya. Gamesnya, cluenya, ayo keliling kota tepat waktu. Jauh? Ayo keliling kota tepat waktu. Kalau misalkan aku jam 1 ada di Aceh, jam 2 ada di Bandung, jam 4 aku ada di mana? Bentar. Bentar sampai di 7 Depok. Bener. Oke. Cluenya apa? Ayo keliling kota tepat waktu. Tepat. Iya kan? Oh bener. Ngerti. Lagi ya, satu kali lagi. Kalau jam 1 aku ada di Aceh, jam 2 ada di Bandung, jam 10 aku ada di mana? Jakarta. Benar. Ngerti. Udah beres. Oh, ngerti. Oh, iya benar. Terus sampai Abis Habis buat games kali ini. ada berapa games lagi? Lagi deh. Di sini aku bakal ngejelasin tentang jenis-jenis cuti pegawai. Jadi di aturan terbaru ada 2 jenis cuti pegawai yang aku cari. Yang pertama cuti haid. Cuti haid merupakan salah satu hak cuti karyawan perempuan yang wajib diberikan oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 81 ayat 1, yaitu pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada waktu haid. Yang kedua, ada cuti keguguran. Dalam pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hak cuti bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran, yaitu pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan. Di sini juga aku mau ngasih tahu kalau misalkan cuti buat pegawai bisa juga buat benefit yang menarik dimasukin ke dalam buat kandidat terbaik. Kayak sekarang kan kayak lagi ada tren work-life balance, kayak yang bisa bikin benefit cuti yang lebih dari ketentuan minimal pemerintah yang bisa menarik kandidat terbaik. Ada beberapa cara yang bisa dilakuin kayak misalnya di cuti tahunan kita bisa ngambil cuti tahunan itu setelah
dalam masa percobaan, gak perlu nunggu waktu kerja kita sampai 12 bulan berturut-turut. Buat cuti tahunan juga kita bisa lebih dari ketentuan undang-undang karena hal ini bisa disesuaikan sama peraturan perusahaan. Terus yang terakhir, cuti bersama. Cuti ini bisa jadi kebijakan opsional bagi karyawan. Salah satu keuntungannya adalah karyawan bisa memilih waktu liburnya. Bahkan karyawan juga bisa berlibur di waktu low season. Jadi ngasih cuti buat karyawan itu bukan semata-mata buat ikutin amanah undang-undang aja, tapi perusahaan juga perlu masih waktu istirahat yang cukup buat mastiin produktivitas kerja yang berkelanjutan. Buat menjaga produktivitas bukan cuma kerja keras yang penting, tapi juga istirahat yang optimal juga sama pentingnya. Segitu aja buat materi yang bisa aku jelasin. Kalau sekarang dilanjut lagi. A few moments later. Ini aku bakal jelasin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, yang pertama ada cuti tahunan. Cuti tahunan itu semua pegawai itu berhak mendapatkan cuti tahunan itu 12 hari dalam 12 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, untuk cuti tahunan ini tidak bisa diganti sama uang kecuali kalau pegawai itu berhenti atau diberhentikan oleh perusahaan. Yang kedua ada cuti besar. Cuti besar itu diperuntukkan untuk karyawan yang loyal dan biasanya si karyawan itu tuh udah bekerja 6 tahun di perusahaan yang sama. Tapi di beberapa perusahaan juga ada yang tidak menyediakan cuti besar itu. Terus yang ketiga ada cuti sakit. Kalau misalnya karyawan sakit pasti butuh cuti. Nah, untuk itu juga di perusahaan itu menyediakan juga cuti untuk sakit. Nah, umumnya di perusahaan memiliki peraturan sendiri supaya misalnya menyertakan surat dari dokter, terus rekam medis gitu. Lalu ada yang keempat ada cuti melahirkan. Nah, untuk cuti melahirkan itu biasanya 2 bulan. 1,5 bulannya sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulannya setelah melahirkan anak. Untuk yang mengalami keguguran juga biasanya dikasih cuti 1,5 bulan juga. Lalu ada cuti bersama. Cuti bersama itu bagian dari cuti tahunan. Kalau misalnya ada cuti bersama berarti cuti tahunan juga berkurang. Yang terakhir ada cuti penting. Cuti penting ini diberikan untuk karyawan yang tidak bisa melakukan pekerjaannya karena menjalankan urusan pribadi. A few moments later. Ada yang mau bertanya tentang materi yang kita bahas tadi? Yang mau tanya? Bagaimana jika cuti tahunan PNS tidak diambil selama 2 bulan, selama 2 tahun berturut-turut atau lebih? Ditanggung dulu ya. Ada yang mau lagi? Boleh debat nih. Siapa pejabat yang berwenang untuk memberi cuti? Berwenang. Bapak. Bapak siapa? Saya syarat cuti pegawai. Boleh? Saya Oke, sebelum kita mencari jawabannya, mungkin di sini mau kita mau game lagi ya. Pengen nggak menang-menang. Udah mau cuci? Mau semua. Cluenya sambung menyambung Menjadi satu. seperti Lucika.
sandal, yang kedua lampu, yang ketiga udang, yang keempatnya apa? Dari tadi. Sok ini Naya. Ember. Nah, Hah? Guci, iya benar. Gucci. Hah? Lagi. Gucci. Iya. Cik deh. Prada. Desi ulang tahun. Ya, aku mau kasih kado ke Desi. Yang pertama kerudung. Yang kedua gunting. Yang keempat garpu. Yang kelimanya apa? Oh, sakti. Uang. Benar. Uang. Oh iya. Tahu. Lo terus sambil ngerti. Ini kan air. Hah? Iya. Lagi atau sekali lagi? Giliran udah sama. Tapi ini juga sama 1, 2, 3, 4. Enggak. Lucu ini. Lucu. Oh gitu. Bisa perhatiannya. Siap. Ya. Izin menjawab dari pertanyaan dari saya. Bagaimana jika cuti tahunan PNS sudah diambil selama 2 tahun berturut-turut atau lebih? Jadi dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Mau menjawab dari pertanyaannya Dewani, siapakah pejabat yang berhak memberikan cuti? Tadi aku udah menjelaskan kan di depan yang berhak memberi cuti. Yang pertama, pimpinan lembaga tertinggi negara sebagai pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara. Mau menjawab pertanyaan email, bertanya syarat-syarat jawab. Yang pertama, setelah bekerja kurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus, itu nggak ada libur ya. Yang kedua, lamanya tahunan adalah 12 hari kerja. Jadi cutinya itu 12 hari kerja kayak yang tadi udah disampaikan sama Yasmi. Harus mengajukan permintaan secara tertulis pada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan Di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Nisa. Apakah bisa cuti di luar tanggungan negara diperpanjang? Bisa. Soalnya jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan penting yang memperpanjangnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau dari perlakuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.